Shalom saudara, selamat hari Minggu. Voice of Pentecost hari ini akan membahas mengenai prophetic preaching atau khotbah profetik. Khotbah profetik adalah khotbah yang disampaikan dalam hadirat, pengurapan, dan kuasa Roh Kudus agar kita dapat melakukan kehendak Tuhan di zaman now. Pada kondisi demikian, seorang pengkhotbah dapat menangkap pesan dan tuntunan khusus dari Tuhan melalui Roh Kudus untuk dilakukan pada saat tertentu. Dengan demikian, ada 3 unsur minimal yang harus dipenuhi dalam khotbah profetik. Pertama, hadirat, pengurapan, dan kuasa Roh Kudus. Khotbah profetik bukanlah khotbah asal-asalan tanpa arah, tujuan, dan dasar yang tidak jelas. Seorang hamba Tuhan yang berada dalam hadirat, pengurapan, dan kuasa Roh Kudus dimungkinkan untuk menangkap pesan profetik dari Tuhan untuk diperkatakan kepada umatnya. Seseorang yang mungkin bukan dari golongan Pentakosta dan tidak mempercayai bahwa karunia-karunia Roh Kudus masih ada di zaman sekarang ini, mungkin tidak sependapat dengan konsep khotbah profetik ini. Akan tetapi, hal itu tidak menjadi alasan seseorang untuk menghakimi bahwa praktek spiritualitas Pentakosta ini adalah hal yang salah dan tidak biblikal. Kedua, petunjuk atau arahan Tuhan. Di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 2, dikatakan bahwa sampai pada hari ia terangkat, sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Ini merupakan gambaran bahwa insan Pentakosta juga dapat menerima perintah dan tuntunan Tuhan melalui Roh Kudus. Dalam ayat ini tidak dikatakan bahwa Tuhan Yesus memberi perintah kepada murid-murid melalui firman Tuhan yang tertulis, melainkan melalui Roh Kudus. Hal inilah yang mendasari bahwa pengkhotbah Pentakosta cenderung membawa dimensi yang baru ke dalam persiapan khotbah, yaitu dengan menafsirkan ayat demi ayat di dalam konteks Alkitab dan tuntunan Roh Kudus untuk pendengar di zaman now. Yang ketiga, kehendak Tuhan pada zaman now. Ciri khas dari khotbah profetik adalah bagaimana memaknai firman Tuhan yang tertulis menjadi tuntunan roh kepada jemaatnya di setiap zaman. Kita percaya firman Tuhan berlaku dan aplikatif dalam setiap kondisi dan situasi. Nah, hal ini membutuhkan kepekaan dalam mendengarkan suara Roh Kudus atas apa yang Tuhan sedang katakan. Sebagai contoh, di dalam 2 Samuel 5 ayat 17-25, Daud sedang berperang dengan orang Filistin. Sebelum Daud maju berperang, dia bertanya kepada Tuhan untuk strateginya. Dan Tuhan menjawab, majulah. Maka Daud maju dan memukul kalah di tahap pertama. Lalu beberapa ayat setelahnya, orang Filistin mau melawan lagi. Dan apa kata Tuhan? Sekarang kata Tuhan, bukan majulah, melainkan janganlah maju, tetapi buatlah gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka. Inilah yang dikatakan orang Pentakosta ketika kita menekankan khotbah profetik yang mengikuti tuntunan roh. Kalau Daud tidak bertanya dan mendengarkan Tuhan pada serangan yang kedua, bisa jadi dia kalah karena berasumsi strategi Tuhan sama dengan yang pertama. Umat Tuhan di zaman now juga harus peka dan dengar-dengaran dengan suara roh. Apa yang menjadi tuntunannya hari demi hari dan minggu demi minggu. Sehubungan dengan pembahasan ketiga unsur khotbah profetik di atas, maka pesan Tuhan dalam khotbah profetik terkait menengking badai dan masuk dalam persembunyian bukanlah sebuah inkonsistensi maupun khotbah plin-plan yang membuat jemaat bingung, melainkan pesan Tuhan yang progresif terkait dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan yang harus disampaikan kepada jemaat untuk dilakukan. Alkitab juga memberikan contoh yang sangat kuat tentang khotbah profetik, di mana para rasul mencari solusi atas sebuah masalah dengan tuntunan Roh Kudus, firman Tuhan, dan komunitas orang percaya saat itu. Di dalam Kisah Para Rasul 15, di sana sedang terjadi masalah di gereja mula-mula, di mana orang non-Yahudi diminta untuk disunat dan mengikuti hukum Musa. Apa yang para pemimpin lakukan di dalam memutuskan hal tersebut? Kisah Para Rasul 15 ayat 15-17, Yakobus mengutip firman Tuhan dari Amos dan dia menafsirkan ayat tersebut menurut konteks pada zaman itu dengan menyederhanakan ratusan hukum Taurat menjadi beberapa hal saja, yaitu tidak boleh makan makanan yang dipersembahkan kepada berhala, jauh dari percabulan dan daging binatang yang mati dicekik,
dan dari darah. Ketika mereka mengirim keputusan itu kepada gereja-gereja, itu adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami. Ini adalah contoh nyata dari khotbah profetik yang menjawab masalah. Yakobus mengutip firman Tuhan dari kitab Amos dan bersama komunitas yang dipenuhi Roh Kudus menafsirkan dan memberikan pesan profetik untuk gereja mula-mula di zaman itu. Hal inilah yang mendasari bagaimana seorang pengkhotbah yang dipenuhi Roh Kudus harus bisa memberikan tuntunan kepada jemaat sesuai dengan kebenaran firman Tuhan pada zaman now. Kesimpulannya, khotbah profetik merupakan khotbah yang dihasilkan dari pengkhotbah yang berada dalam hadirat, pengurapan, dan kuasa Roh Kudus, di mana kondisi tersebut memungkinkan seorang pengkhotbah untuk mendapatkan tuntunan, arahan, dan pesan khusus dari Tuhan melalui Roh Kudus. Sebagai insan Pentakosta, kita juga menerima dan merindukan khotbah-khotbah yang profetik di seluruh komunitas kudus dimanapun kita berada. Pesan profetik ini memungkinkan seseorang untuk menangkap dan melakukan apa yang menjadi kehendak dan tuntunan Tuhan pada zaman di mana ia hidup. Sehingga dengan penuh keyakinan kita menjalani kehidupan yang berkemenangan bersama Tuhan. Amin. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan barcode yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati.
Shalom Bapak Ibu Saudara pengerja CK7 dan jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Saya kena percaya bahwa setiap kita menerima kebaikan demi kebaikan daripada Tuhan Yesus. Yang menerimanya boleh katakan amin. Sampai dengan hari ini kita ada sebagaimana kita ada Bapak Ibu. Itu merupakan bukti bahwa Tuhan Yesus adalah Allah yang setia. Dia tidak pernah melepaskan genggamannya dalam kehidupan kita. Dia selalu menopang dan menuntun langkah kita melalui setiap masa, musim dalam kehidupan kita. Apapun yang kita alami, saya kena percaya bahwa Allah kita tidak pernah meninggalkan kita. Mari hari ini beri yang terbaik buat Tuhan. Bawa setiap pujian dan penyembahan yang terbaik. Biar Tuhan menikmati setiap pujian dan penyembahan kita. Karena kita menikmati kebaikan Tuhan setiap hari dalam hidup kita. Mari tundukkan kepala sama-sama kita berdoa. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan Yesus untuk kebaikan-Mu. Engkau Allah yang terus menyertai setiap langkah kami. Engkau tidak pernah meninggalkan setiap kami Tuhan. Saat kami melalui musim demi musim dalam hidup kami, Engkau menyertai kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Sungguh Engkau baik. Biar hari ini kami menaikkan pujian nyanyian cinta kami untuk setiap kesetiaan dan anugerah-Mu yang berlimpah buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. You are forever in my life. You see me through the seasons. Cover with your hand and lead me in your righteousness, and I look to you, and I wait on you. I'll sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You never let me go. Through it all, Allah yang terus menggendong setiap kami, menuntun langkah kami. 'Cause you are forever in our life. Yes Lord, you see me through the seasons. Cover me with your hand and lead me in your righteousness, and I look to you, and I wait on you, Lord. I sing to you, a hymn of love for your faithfulness to me.
setiap kami ya Tuhan. Kami bawa yang terbaik buat Engkau. Kami angkat tangan kami, menyatakan kasih kami, dan pujian kami hanya bagi-Mu ya Tuhan. Haleluya. Nyanyikan haleluya. 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 We sing I sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You never let me go. I sing to you, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You never let me go. I sing to you, a hymn of love to me.
We praise you, Lord. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and worthy to be praised. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and worthy to be praised. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name,
jemaat Tuhan yang beribadah melalui live streaming, kita sepakat memperkatakan Mazmur 91 dan 2 Tawarik 7 ayat 13 dan 14. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menata engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya! 2 Tawarik 7 ayat 13 dan 14. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Haleluya! Ibadah ini kami serahkan hanya di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya! Biar jiwa kami terus bersorak-sorai bagi Tuhan. Hati kami melimpah syukur karena perbuatan Tuhan yang dahsyat. Karena Allah kami, karena Tuhan kami bertata di tengah-tengah setiap kami. Kasih tepuk tangan sorak-sorai yang panjang buat Tuhan. Katakan haleluya. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Sekali lagi shalom. Siap kasih yang terbaik buat Tuhan. Yang siap kasih yang terbaik boleh kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kau Allah kami yang dahsyat. Kau Tuhan kami yang hebat. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku
dahsyat, Allah yang perkasa di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari sama-sama katakan amin. Amin. Dan setiap kami datang kepadamu ya Tuhan Yesus, kami berserah dan menyembah Engkau, sebab Engkaulah kekuatan kami, sumber pengharapan setiap kami. Sungguh Engkau Allah yang terus menyertai kami ya Tuhan Yesus. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Bapakku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang berkata dalam lemah. Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Sungguh Engkau yang berkuasa dan bertahta ya Tuhan. Dan hari ini kami datang untuk menyembah-Mu ya Tuhan Yesus. Haleluya. Bapakku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang bertata dalam lemah. Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Dan Kau yang kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah, Engkau kuatkan aku bertahan. Kau harapan di dalam setiap kesesakan ya Tuhan. Kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku untuk bertahan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Mari angkat tangan kita dan nyatakan Immanuel. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel,
Sekali lagi nyatakan Immanuel. Kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel, Kau yang kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah Immanuel, Engkau Immanuel, Engkau Allah Immanuel. Shakaramai shikarabu, inaramai sihiraramai sih. Shakarabalalabai lalabai 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 lalabai. Shakaralalalabai lalabai lalabai lalabai. Sharabalalabai lalabai lalabai lalabai. Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus. Ini hari giliran saya akan menceritakan mengenai the year of integrity. Sebelumnya, mari kita berdoa bersama-sama. Bapak, terima kasih Bapak. Engkau sudah memberi tema The Year of Integrity. Berilah hamba-Mu roh hikmat daripada-Mu dalam menjelaskan kepada umat yang Kau kasihi, sehingga mereka boleh mengerti Tuhan, The Year of Integrity Bapak. Karena kami tahu kedatangan-Mu sudah di ambang pintu. Hanya yang serupa dengan Engkau yang akan bertatap muka di surga yang mulia. Oleh sebab itu, Engkau memberikan tema The Year of Integrity agar kami tahun ini dibentuk untuk serupa dengan gambaran-Mu Bapa. Berikan kami roh hikmat dan pengertian Tuhan. Terima kasih Bapa. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau saudara mau mengerti the year of integrity, maka izinkan saya memulai dari 3 fase keselamatan yang dibutuhkan oleh kita untuk menikmati itu. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, dari awal kita awalnya segambar dan serupa dengan Allah, yaitu diciptakannya Adam dan Hawa. Tetapi mereka masuk di dalam dosa. Mulai dari Hawa dibisik oleh ular, kemudian
mereka justru makan makanan buah pengetahuan yang dilarang oleh Tuhan. Mereka masuk di dalam dosa, lalu mereka dilempar ke bumi yang saat ini kita hidup bersama-sama. Suatu hari, bila Anda memiliki iman percaya, Markus 16 ayat 16 tulis, siapa yang percaya dan dibaptis, ini syaratnya, percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kembali ke ceritanya ini. Saudara, syaratnya saudara boleh jadi bandit, tapi kalau saudara iman, saudara percaya bahwa Tuhan Yesus juru selamat Anda, dan Anda melakukan pembaptisan, yaitu selam, maka saudara akan diselamatkan, yaitu lahir baru. Ini gampang sekali, saudara. Saudara hanya memiliki iman percaya dan tugas gereja membaptisnya. Dan beres, Anda adalah manusia baru. Tetapi banditnya masih. Oleh sebab itu Anda membutuhkan sanctification. Artinya diubah dari bandit menjadi cinta sama Tuhan. Tadinya akunya besar, jadi akunya makin kecil. Yesusnya kecil, mula-mula belum kenal, makin lama makin besar. Artinya Anda semua adalah murid Yesus, bukan fans Yesus. Ingat baik-baik, hanya murid Yesus yang akan ketemu Yesus di surga yang mulia. Fans semau gue tidak akan ketemu. Nah, saudara, inilah yang dilakukan di gereja. Makanya gereja yang sungguh-sungguh mau melakukan firman Tuhan 100%. Gereja yang main-main melakukan mungkin cuma 10%, 20%. Buat pengerja, enakan di gereja yang main-main 10-20%, tapi mereka tidak mengerti bahwa mereka tidak akan masuk ke surga yang mulia. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mengapa kita mesti sanctification? Tujuannya adalah glorification, pemuliaan. Saudara baru bisa masuk ke sini kalau saudara segambar dan serupa dengan Tuhan. Makanya saya mengucap syukur tahun ini, di mana Yesus katakan di Wahyu 3 ayat 11 bahwa kedatangannya sudah segera. Maka saudara harus dibentuk serupa dengan gambaran Dia. Apa yang Dia lakukan, saudara kita harus lakukan, senang atau tidak. Nah, saudara bisa lihat, saudara, Kejadian 1 ayat 26-27 menjelaskan Anda diciptakan untuk serupa dengan gambaran Dia. Nah, saudara, the year of integrity, inilah tujuannya, membentuk Anda untuk serupa dengan gambarannya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, selain serupa dengan gambaran Yesus, saudara harus berada di tempat di mana Yesus ada, yaitu di surga yang mulia. Saudara juga harus ada di surga. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ini tujuan target kita. Berarti sanctification ini sangat-sangat penting.
Ini menunjukkan karakter gereja Anda. Anda mau semau gue, Anda tidak mungkin jadi serupa dengan gambaran Yesus. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Yesus sudah bilang, Dia akan datang segera. Saudara, di surga, pada waktu 24 tua-tua itu menandakan 24 macam gereja. Pada waktu ketemu Yesus, mereka harus melemparkan mahkota yang didapatnya di bumi ini. Sekarang pertanyaannya, saudara memiliki tidak mahkota itu? Nah, saudara, jelas Wahyu 4 ayat 10-11 dijelaskan, maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Yesus yang duduk di atas takhta itu. Dan mereka menyembah Yesus yang hidup sampai selama-lamanya. Dan mereka melemparkan mahkota di hadapan takhta itu sambil berkata, "Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan." Artinya di surga kelak, saudara harus melemparkan mahkota yang sekarang saudara sedang kejar. Mahkota apa yang saudara sedang kejar? Nomor 1, mahkota kehidupan. Artinya, saudara setia nggak sampai mati. Saudara bisa lihat dari ayat Wahyu 2 ayat 10. Kedua, mahkota kebenaran. Saudara harus rindu kedatangannya. Kalau saudara rindu kedatangannya, saudara akan mendapat mahkota kebenaran. Sekarang, mahkota abadi. Saudara bisa menguasai diri saudara sendiri. Keempat, saudara sudah memenangkan jiwa belum? Sudah melakukan amanat agung belum? Kalau sudah, saudara dapat mahkota kemegahan. Dan yang terakhir, mahkota kemuliaan, saya sudah menggembalakan. Berarti saya sudah pasti dapat mahkota kemuliaan. Anda kalau sudah menggembalakan dengan baik, saudara juga mendapat mahkota kemuliaan. Nah, mahkota-mahkota ini, waktu sekarang Anda mesti dapatkan. Waktu ketemu sama Yesus, Anda harus melemparkan mahkota. Jadi jelas, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita akan masuk the year of integrity. The year of integrity. Kalau saudara lihat dari kamus besar bahasa Indonesia, maka saudara tahu integrity, arti integritas, itu kemampuan memancarkan kewibawaan Anda ada nggak? Kejujuran Anda ada tidak? Dan kemurnian Anda ada tidak? Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, 1 Yohanes 2 ayat 6 menulis, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Yesus, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Saudara, kalau saudara mau bertatap muka dengan Yesus di surga yang mulia, saudara tidak ada pilihan. Saudara harus wajib hidup seperti Yesus hidup.
Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita tahu ada 2 ayat emas dari the year of integrity, yaitu yang diambil dari Mazmur 24 ayat 3 sampai 5. Mazmur 24 ayat 3 sampai 5. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Gunung, tempat yang tinggi. Tempat yang tinggi. Nah, saudara, siapa yang boleh naik? Itu saudara harus menjawab. Siapakah yang boleh berdiri di tempat yang kudus? Yang boleh orang yang bersih tangannya. Artinya tangan berbicara mengenai eksternal. Saudara bersih tangannya tidak. Kalau saudara gangster, tangan Anda kotor. Kalau saudara pencuri uang, baik pencuri uang dari bank atau dari gereja, saudara tangan kotor. Murni hatinya, motivasi Anda melayani itu harus murni. Nah, saudara, syaratnya satu, Anda harus bersih tangannya. Syarat kedua, Anda harus murni hatinya. Dan syarat ketiga, tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, yaitu hawa nafsu. Dan keempat, tidak bersumpah palsu. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, siapa yang bersumpah palsu, dia akan berurusan dengan Tuhan saudara. Saya sudah lihat 3 orang yang bersumpah palsu, 3-tiganya mati. Saudara, kelihatannya ringan, tetapi ini nggak ringan, saudara. Nah, saudara kalau saudara sudah melakukan ini, maka ada berkat Tuhan yang akan mengalir. Nah, saudara, ayat yang selanjutnya adalah Mazmur 41 ayat 13-14. Tetapi aku, Engkau menopang aku karena ketulusanku. Ketulusan, kalau Anda baca Tom, artinya polos, tidak ada celah. Sempurna seperti Tuhan Yesus. Gampang? Enggak gampang. Mau sempurna enggak? Tetapi pertanyaannya, Anda mencoba untuk menyempurnakan diri tidak? Ini poinnya. Anda bersih tangan, Anda murni hatinya, Anda menyerahkan diri kepada penipuan, dan Anda bersumpah palsu. Kalau Anda mempunyai niat aja, berarti Anda motivasinya udah gak benar. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, orang yang bersangkutan akan berhadapan dengan Tuhan Yesus. Mudah-mudahan nasibnya tidak seperti yang 3 tadi yang saya uraikan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, itu the year of integrity. Saya kasih contoh. The year of integrity. Seorang direktur bermaksud untuk mundur dari perusahaan dan ingin menyerahkan jabatannya tersebut kepada salah seorang staf terbaiknya. Untuk itu ia memanggil seluruh staf, memberikan masing-masing sebutir benih padi di tangannya dan berkata, "Rawat, pupuk,
siram dengan teratur benih ini, dan kembalilah 3 bulan dari sekarang dengan membawa tanaman yang tumbuh dari benih ini. Yang terbaik akan menjadi penggantiku sebagai direktur di perusahaan ini. Salah seorang staf bernama Ahmad yang juga mendapat benih tersebut langsung pulang ke rumah dan merawat dengan penuh disiplin benih tanaman tersebut. Setiap hari benih itu ia siram dengan air dan diberinya pupuk. Setelah 3 bulan di kantor perusahaan, semua orang saling membicarakan kehebatan tanaman mereka yang tumbuh dari benih tersebut. Ternyata hanya benih tanaman Ahmad yang tanamannya tidak tumbuh sama sekali. Ahmad merasa telah gagal. Setelah 3 bulan, seluruh staf memperlihatkan hasil benih tersebut. Ahmad berkata kepada istrinya bahwa ia tidak akan membawa pot yang kosong karena bibitnya busuk dan tidak bisa tumbuh. Namun istrinya mendorong untuk tetap membawa pot kosong tersebut apa adanya untuk memenuhi janji kepada direktur 3 bulan yang lalu. Bawa saja bang, meskipun abang gagal untuk bisa menumbuhkan benih padi tersebut. Paling tidak Bang Ahmad sudah menunjukkan itikat baik, sudah berusaha semaksimal mungkin merawatnya sesuai dengan permintaan direktur. Demikian kata istrinya. Baiklah, jawab Ahmad. Meskipun dengan hati ciut karena merasa tidak bisa melaksanakan perintah sang direktur dengan sebaik-baiknya. Masuk ruang briefing, Ahmad membawa pot kosong. Seluruh mata memandangnya kasihan. Ketika direktur masuk ruangan, ia memandang keindahan seluruh tanaman yang katanya hasil dari benih-benih yang diberikan direktur 3 bulan yang lalu itu, hingga akhirnya berhenti di depan Ahmad yang tertunduk malu. Sang direktur memintanya ke depan dan Ahmad disuruh menceritakan secara kronologis proses penanamannya sampai tidak bisa tumbuh. Ketika Ahmad selesai cerita, direktur berkata dengan antusias, "Beri tepuk tangan untuk Ahmad, direktur kita yang baru sekarang." Sang direktur kemudian menceritakan, "Semua benih yang kuberikan kepada kalian sebelumnya telah kurebus dengan air panas hingga mati dan tidak mungkin tumbuh lagi. Jika benih kalian dapat tumbuh, berarti kalian telah menukarnya dan berbohong padaku. Kecuali Ahmad, ternyata hanya dia yang jujur. Taburlah kejujuran, karena dengan menabur kejujuran akan menuai kepercayaan. Jangan pernah takut berbuat jujur, tapi takutlah jika Anda berbuat tidak jujur." Yang hebat lagi istrinya Ahmad. Hanya perempuan hebatlah yang bisa memberi dorongan semangat kepada suaminya untuk selalu menjaga integritasnya. Selalu ada tempat buat orang jujur. Percayalah. Ada undangan khusus yang dibagikan kepada Anda semuanya, supaya masuk ke surga yang mulia, ketemu sama Dia. Maka dikatakan, saudara harus bersukacita. Lukas 10 ayat 20b mengatakan, "Bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga." Jadi nama Anda semuanya terdaftar di surga. Terdaftar loh. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita bersukacita. Wahyu 19 ayat 7-9 ditulis, waktu ke surga, ayat 8 ditulisnya,
semua memakai kain lenan halus dan putih bersih, artinya kudus. Dikatakan di sini, berbahagialah kalau saudara termasuk yang dapat undangan ke perjamuan kawin anak domba. Hari ini saya berani yakinkan kalian semua sudah terima undangan ke surga. Hanya masalahnya Anda berhak tidak masuk ke surga yang mulia. Untuk itu dibutuhkan glorification. Untuk mendapatkan glorification, Anda harus sanctification lulus. Sanctification berbicara bayar harga. Mau nggak ke doa fajar? Mau nggak ke menara doa? Ini berbicara mengenai keintiman dengan Tuhan. Saudara lihat, jutaan orang keluar dari Mesir. Jutaan orang Israel keluar dari Mesir dari budak belian. Hanya 2 yang akan masuk. Yang 2 akan masuk yaitu Yosua, kacungnya, Abdi Allah, dan Kaleb. Yang lainnya semuanya mati. Artinya enggak gampang. 2 orang yang berbahagia. Yang lainnya enggak. Dibinasakan oleh Tuhan karena kesalahannya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan Yesus, jadi kalau saudara dapat undangan, saudara harusnya berbahagia. Hari ini saya bisa katakan Anda sudah menerima undangan semua. Sekarang lulus enggak undangan itu? Nah, saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Lalu mereka kan terima undangan semua. Ayat 18, Lukas 14, ayat 18 sampai 20. Ditulis begini. Tetapi mereka bersama-sama meminta maaf. Waduh, sorry ya. Yang pertama berkata kepadanya, aku telah membeli ladang. Aku harus pergi melihatnya. Aku minta dimaafkan. Maaf saudara, ini demi kebaikan saudara. Berapa banyak kalau di absensi, di doa fajar atau menara doa, ini berbicara sanctification, Anda selalu pakai alasan. Alasannya, Anda repot. Anda membeli ladang, Anda harus pergi ke situ. Maaf ya, saya mesti ke Bandung, saya mesti ke Bogor, saya mesti ke mana. Saya nggak bisa hadir. Yang kedua, dikatakan, aku telah membeli 5 pasang lembu kebiri. Dan aku harus pergi mencobanya. Maaf ya, saya tidak bisa datang ke ibadah karena saya ada arisan. Saya ada janji makan sama tamu yang mulia. Berapa banyak yang demikian. Bukan memprioritaskan yaitu Tuhan Yesus di dalam hidupnya, tapi lebih memprioritaskan hal-hal ini. Lalu yang ketiga bilang, aku baru kawin. Berapa banyak yang bilang, sorry ya, aku sebetulnya ada appointment dengan perempuan lain. Sorry ya, aku gak bisa datang. Hari ini, tujuan baik. Ingat tujuannya saya baik. Anda termasuk gak yang di sini? Kalau gak datang, selalu cari alasan. Nah saudara,
Lalu Tuhan yang mengadakan pesta, dia murka. Anda lihat ini, murkalah Tuhan. Lalu dia berkata kepada hambanya, pergilah dengan segera ke segala jalan dan lorong kota, dan bawalah kemari orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang buta, dan orang-orang lumpuh. Saudara, undangan itu yang saudara harusnya dapat. Tapi karena saudara banyak minta maaf, karena alasan ini dan itu, maka murkalah Tuhan. Dan Tuhan mengatakan, pergilah, bawalah. Kalau udah bawa udah gak enak. Kalau bawalah artinya apa? Tuhan bikin Anda cacat baru bisa dibawa. Kalau enggak bisa dibawa. Anda pilih. Anda mau dimiskinkan Tuhan? Anda mau dibutakan Tuhan? Atau Anda mau dicacatkan Tuhan? Saudara, saya jujur nggak mau dapat ini semuanya. Bagi mereka yang selalu pakai alasan-alasan, jangan sampai Tuhan bilang, bawalah. Arti kalau bawalah, Anda dibikin cacat sama Tuhan. Dan yang ketiga, masih ada tempat nih yang kosong. Lalu Tuhan bilang, nggak enak nih. Paksalah. Pertama, pergilah. Ngundang dia orang. Nggak mau datang lagi pakai alasan-alasan. Bawalah. Bawalah artinya apa? Dibikin cacat. Dibikin lumpuh. Kalau udah cacat lumpuh, Anda terpaksa digotong sama orang. Dan ketiga, jangan sampai Tuhan marah lalu bilang, paksalah. Nah saudara, lalu Tuhan ngomong, ini orang-orang tidak akan ketemu aku di perjamuan di surga. Cilakalah. Waktu itu baru menyesal, it's too late. Sudah terlambat. Nah saudara yang dikasih Tuhan Yesus, undangan ke surga mestinya berbahagia. Tapi karena saudara banyak alasan-alasan, lalu Tuhan bilang, pergilah. Jemput yang lainnya. Lalu masih kosong, bawalah, artinya Tuhan bikin Anda cacat. Kalau nggak mau lagi, Tuhan bilang, paksalah mereka. Ini udah paling gak enak. Dan cilakanya, tidak ada yang bisa masuk ke surga. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, firman Tuhan hari ini adalah makanan keras. Tujuannya baik, supaya Anda semua di tahun integritas ini memiliki integriti. Sehingga Anda jangan cari alasan-alasan yang boten-boten di hadapan Tuhan. Tuhan serba tahu. Oleh sebab itu, saya selalu teringat jutaan orang Israel keluar dari Mesir, dari budak belian. Hanya 2 yang masuk ke surga yang mulia bertatap muka dengan dia. Dan saya selalu katakan, saya mau jadi satu dari antara 2 itu. Bagaimana dengan Anda? Apakah Anda mau
satu di antara dua itu? Atau Anda lebih pilih jutaan orang yang dibinasakan oleh Tuhan di padang gurun? Pilihan ada di tangan saudara semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Mari kita berdoa sebelum kita menutup ibadah ini. Bapa, ampunilah kami Bapa. Biar firman itu merubah kami di tahun integritas ini. Kami yang sebetulnya tidak serupa dengan gambarannya. Kami mengerti bahwa kedatangan-Mu sudah di ambang pintu. Kami harus merubah karakter kami. Kami harus bersih tangan kami. Dan kami mau murni hati kami. Ampunilah kami Bapa. Bila kami tidak bersih tangan kami. Dan tidak murni hati kami. Ampunilah kami Bapa. Kami tidak mau berani mencari alasan-alasan Tuhan bila kami diwajibkan hadir. Kami tidak berani Tuhan mencari alasan-alasan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Undangan ke surga akan kami ubah menjadi undangan yang berbahagia Tuhan. Bukan undangan yang seperti tadi ditolak oleh Engkau. Tetapi kami menjadi orang Kristen tidak lain supaya kami ketemu dengan Engkau di takhta surga yang mulia Tuhan. Itu tujuan kami menjadi orang Kristen Bapa. Oleh sebab itu, ampunilah kami Bapa. Tahun ini kami berjanji di hadapan-Mu akan sungguh-sungguh mencari Engkau. Akan sungguh-sungguh terlibat hati kami oleh Engkau Bapa. Terima kasih Bapa. Fasilitas yang disediakan oleh gereja ini, yaitu doa fajar maupun menara doa, akan kami lakukan Bapa. Kami tidak berani lagi Tuhan mencari alasan-alasan. Terima kasih. Kami sekarang mengerti mengapa tahun ini adalah the year of integrity. Karena kedatangan-Mu sudah di ambang pintu. Engkau harus merubah kami dari yang tidak benar, tidak bersih tangannya, menjadi bersih tangannya.
dari tidak murni hati kami. Murni hati kami. Kami mau belajar taat akan firman-Mu Bapa yang ada di Alkitab Bapa. Terima kasih kami boleh berada di penggembalaan gereja ini yang 100% mengikuti Alkitab Bapa, yang tidak ada diskon lagi Tuhan. Tetapi kami tahu kami akan masuk ke surga yang mulia dengan bersukacita di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, terpuji senantiasa nama-Mu. Saudara yang percaya katakan amin. Tuhan pasti melindungi Anda dari serangan pandemi COVID-19 yang menggila akhir-akhir ini. Dan Mazmur 91 ada di hidup Anda. God bless you all. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah Immanuel. Sungguh kami mengucap syukur untuk firman-Mu pada hari ini Tuhan. Kami tahu firman-Mu yang terus menjadikan kami kuat. Sebab firman-Mu yang terus menguatkan kami untuk melangkah bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati Tuhan, bersama-sama katakan amin. Haleluya. Mari kita saksikan news berikut ini. Shalom. Seluruh pengerja CK7 serta jemaat Tuhan mengucapkan terima kasih kepada Gembala CK7 Bapak Pendeta Dr. Yanto Simko Putra yang telah memberkati kita semua melalui penyampaian pesan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak dan keluarga berlimpah-limpah. Bagi jemaat yang membutuhkan rangkuman serta slide khotbah, dapat menghubungi WhatsApp di 0877 2300 5577. Berikut kami sampaikan pengumuman kegiatan sepekan. Ibadah live streaming minggu depan tanggal 31 Januari 2021 akan dilayani oleh Bapak Pendeta Rubin Ong pada pukul 7 pagi, pukul 9, pukul 11.30, pukul 2 siang, dan pukul setengah 5 sore. Ibadah tersebut akan disertai dengan ibadah secara online mulai pukul 7 pagi untuk ibadah Mandarin Service, ibadah Welcome Baby Day, ibadah dewasa muda atau Young Adult, Youth dan Junior Bahasa Indonesia, ibadah anak Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, serta ibadah anak berkebutuhan khusus di channel YouTube yang sama GBPRJ CK7. 316 Youth Ministry English Service pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 pukul 4 sore akan dilayani oleh Pastor Clement Sim dengan tema bulan Januari Gear Up. 316 Youth Ministry diperuntukkan bagi anak muda dari umur 12 sampai dengan 24 tahun. Mari kami mengundang anak-anak muda untuk bergabung melalui live streaming di YouTube channel GBPRJ CK7. Kita akan memuji menyembah Tuhan bersama dan pengenalan serta iman kita kepada Tuhan Yesus akan bertumbuh bersama-sama. Persembahan umum, kolektor perpuluhan, ucapan syukur dan lain-lain dapat dilakukan melalui e-banking, mobile banking, ATM maupun online di website rekening persembahan CK7, BC Cabang Tamrin dengan akun 206 333 8222 atas nama GBPRJ. Persembahan dapat juga diberikan melalui QRIS dengan QR Code terlampir atau Bapak Ibu dapat melihatnya langsung di medsos masing-masing cabang. Firman Tuhan di Mazmur 4 ayat 6 berkata, "Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan." Gembala mengajak kita semua pengerja maupun jemaat untuk tetap setia membangun hubungan intim dengan Tuhan melalui doa fajar pada pukul 4.40 pagi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, dan menara doa pada pukul 3 sore sampai dengan pukul 9 malam pada setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu via aplikasi Zoom. Agar kita semua luput dari pandemi COVID-19, krisis ekonomi, masalah keluarga, dan lain-lain.
Untuk info link ID serta password Zoom selama bulan Januari, dapat menghubungi WhatsApp di 0877 2300 5577. Apakah setiap dari kita mengerti arti hidup dan tujuan dari hidup kita itu sendiri? Apakah memang kita hidup untuk mencukupi diri kita saja? Pernahkah kita datang pada Tuhan dan bertanya apa sesungguhnya yang Dia inginkan di dalam kehidupan kita? Mari kita belajar bagaimana seorang pengusaha harus mengandalkan Tuhan dalam setiap pekerjaannya. Bukan hanya perusahaannya saja yang akan bertumbuh, tetapi relasi karyawan hingga customer-nya semua dapat ikut bertumbuh. Kami mengundang Bapak Ibu untuk mengikuti webinar MOI GBPRJ Group CK7 yang akan diadakan melalui Zoom pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 pukul 7:30 malam sampai dengan pukul 9 malam. Dengan narasumber Bapak Hadi Kuswanto, beliau adalah CEO dari Ultra Voucher. Dan dengan topik Begin with God. Webinar ini gratis, silakan daftar segera dengan klik www.gbprj.org/moi. Tahun baru biasanya diiringi dengan resolusi yang baru serta visi Tuhan sepanjang tahun tersebut. Pertanyaannya adalah, apa yang menjadi visi dari hidup kita masing-masing dan apa yang menjadi visi dari WOI CK7, serta bagaimana agar semua visi tersebut menjadi sebuah kenyataan? Temukan jawabannya di ibadah WOI CK7 yang akan diadakan pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 pukul 3 sore melalui live streaming di channel YouTube GBPRJ CK7. Dengan narasumber yang sudah tidak asing lagi, yaitu Ibu Olivia Simko Putra, Ibu PDP Rita Arifin, dan Ibu PDP Tirsa Juliana Wibowo. Mari jadikan setiap visi yang kita dapat dari Tuhan menjadi sebuah kenyataan yang indah di kehidupan kita semua. Unit pengajaran CK7 akan kembali mengadakan CK7 Virtual Graduation untuk murid KOM 100, 200, 300, serta Junior 100 yang akan diikuti sekitar 615 orang wisudawan dan wisudawati yang telah selesai mengikuti pendidikan KOM secara online. Acara wisuda tersebut dilakukan via Zoom yang akan dipimpin langsung oleh Bapak Gembala CK7 pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2021. Bagi keluarga atau teman dapat mengikuti acara tersebut via live streaming di channel YouTube GBPRJ CK7. Bagi para wisudawan atau wisudawati, harap menghubungi WhatsApp di 0818 0267 6995 dan di 0856 5555 8577 untuk mendapatkan link ID serta password sesuai tingkat kelas kelulusan. Bagi Bapak Ibu yang membutuhkan dukungan doa secara spesifik, dapat mengikuti rumah doa yang diadakan setiap hari Sabtu pukul 10 pagi sampai dengan pukul 12 siang melalui aplikasi Zoom. Dan untuk link, user ID serta password dapat menghubungi nomor WhatsApp yang tertera di layar Bapak Ibu sekalian. Belum usai pandemi COVID-19, tahun 2021 dibuka dengan berbagai peristiwa duka yang terjadi di Indonesia. Berbagai bencana alam terjadi di sejumlah daerah di Indonesia, mulai dari banjir, longsor, gunung meletus hingga gempa bumi yang merenggut korban jiwa. Dan kali ini gempa bumi tektonik mengguncang wilayah Majene dan Mamuju di Sulawesi Barat pada hari Senin tanggal 18 Januari pukul 12:11 waktu Indonesia bagian tengah. Bencana tersebut begitu banyak menelan korban. Ada yang meninggal dunia namun banyak pula yang masih hidup tetapi sudah kehilangan tempat tinggal beserta sandang pangan tentunya. Yang tersisa hanya pakaian yang melekat di tubuh mereka. CK7 kembali mengetuk hati dan membuka kesempatan untuk seluruh pengerja dan jemaat Tuhan yang terbeban untuk memberikan bantuan kepada para korban.
Firman Tuhan di Ibrani 13 ayat 16 mengatakan, "Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah." Mari Bapak Ibu, ambil bagian untuk membantu para korban dengan menyalurkan bantuan Bapak Ibu ke rekening BCA Cabang Tamrin atas nama GBPRJ dengan akaun 206 316 7878. Apa yang kita tabur, maka itu yang akan kita tuai. Sekian pengumuman untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Mari pengerja CK7 dan jemaat Tuhan, sebelum kita doa syafaat, mari kita perkatakan arti Pentakosta ketiga. Karena kita percaya, maka akan terjadi di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan berkata di 2 Korintus 4 ayat 13, "Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya dan sebab itu kami juga berkata-kata." Arti Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mari jemaat Tuhan kita berdoa syafaat. Bapa, kami bersyukur untuk tahun yang baru, tahun 2021, tahun integritas. Engkau sungguh baik ya Tuhan, sangat baik dan amat baik bagi kita semua dan negeri kami Indonesia. Kami memperkatakan firman Tuhan bahwa Indonesia akan penuh dengan pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan seperti air yang menutupi dasar lautan. Dan firman Tuhan berkata di 2 Tawarik 7 ayat 14, "Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka." Bapa, ampunilah kami, ampunilah bangsa kami ya Tuhan. Kiranya Engkau memulihkan negeri kami dari segala penyakit sampar, virus corona dan malapetaka, dan setiap orang yang berseru kepada Tuhan akan diselamatkan. Kami berdoa seluruh pengerja CK7 dan jemaat Tuhan terbebas dari virus corona dan dampak krisis ekonomi global di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa untuk Bapak Presiden kami dan Wakil Presiden kami, Bapak Jokowi dan Pak Maruf Amin, diberi hikmat untuk mengambil setiap keputusan atas bangsa Indonesia sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk tim medis yang bertugas menangani wabah COVID-19. Kiranya perlindungan darah anak domba Allah yang kudus menutup bungkus mereka dan keluarga besar mereka. Tuhan memberikan kesehatan yang prima. Amin. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan dalam ibadah hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan dan keluarga hamba-Mu berlimpah-limpah. Hari ini juga kami berdoa untuk gembala sidang kami Pak Niko. Tuhan memberkati kesehatan, keluarga dan penggembalaan hamba-Mu. Sehingga terus dipakai sebagai the messengers of the third Pentecost untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Dan kami juga berdoa untuk Bapak Gembala CK7 Dr. Yanto. Tuhan memberkati kesehatan, keluarganya, Ibu Olivia, anak-anak, anak mantu dan cucu-cucu diberkati Tuhan. Tuhan yang menjadi perisai dan penolong atas hamba-Mu dan keluarga. Tuhan juga memberkati penggembalaan hamba-Mu di CK7 untuk menjadikan kami semua di CK7 umat yang layak di hadapan Tuhan. Kami juga berdoa untuk GBI, Church of God, Oral Roberts University, dan World Evangelical Alliance dipakai Tuhan untuk memenangkan jiwa-jiwa. Dan kami juga berdoa untuk bangkitnya generasi Yeremia di CK7. Tuhan pakai dahsyat dan luar biasa. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap jemaat-Mu ya Tuhan Yesus yang beribadah pada hari ini, yang membawa persembahan kepada Tuhan.
baik persembahan persepuluhan dan persembahan khusus lainnya. Kiranya Engkau memberkati jemaat-Mu berlimpah-limpah. Kami juga berdoa ya Tuhan, bagi mereka yang berbeban berat, Tuhan berikan kelegaan. Dan yang membutuhkan jawaban, Tuhan telah berikan. Setiap umat Tuhan diluputkan dari krisis ekonomi global dan sakit penyakit di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan mari kita mengangkat tangan kita untuk menerima berkat Tuhan melalui hambanya Bapak Dr. Yanto. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa. Kasih karunia di dalam anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini. Sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Menjemput kita di awan-awan yang permai. Bahkan untuk selama-lamanya. Tuhan berkati, katakan amin.